Bapak dan Ibu di usia 60 tahun ke atas, hidup seharusnya berjalan lebih tenang. Tidak lagi dikejar ambisi, tidak perlu membuktikan diri, dan tidak pantas jika hati masih sering terluka karena orang lain. Namun kenyataannya, banyak lansia justru merasa lelah secara batin bukan karena usia tetapi karena salah bergaul dengan orang yang keliru. Di usia ini, kita tidak lagi punya energi untuk drama, konflik, atau hubungan yang menguras perasaan. Setiap kata yang menusuk bisa teringat lama. Setiap sikap yang meremehkan bisa membekas dalam hati. Karena itu, orang-orang di sekitar kita sangat menentukan kualitas hidup di usia senja. Banyak orang tua berkata, "Saya tidak ingin bermusuhan," atau "tidak enak kalau menjauh." Niat itu baik. Namun ada satu pelajaran penting yang sering terlambat disadari. Menjauh dari orang yang melukai bukanlah dosa, melainkan bentuk menyelamatkan diri. Kita boleh tetap sopan tetapi tidak wajib terus dekat. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu mendengarkan dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, satu hal sama. Usia 60 plus adalah waktu untuk hidup lebih tenang. Saya teringat seorang bapak berusia 67 tahun yang berkata lirih, "Sejak saya menjauh dari orang yang suka merendahkan, hidup saya jauh lebih damai." Bukan karena ia membenci siapapun, tetapi karena ia sadar bahwa kedamaian batin lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang menyakitkan. Di usia 60 plus, kita tidak perlu dikelilingi banyak orang. Kita hanya perlu orang yang tulus, menghormati, dan tidak menyakiti secara kata maupun sikap. Orang yang salah bisa membuat kita ragu pada diri sendiri, merasa tidak dihargai, bahkan kehilangan semangat hidup, dan itu terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Dalam video ini, kita akan membahas orang-orang seperti apa yang sebaiknya dijauhi di usia 60 plus. Bukan untuk membenci, tetapi untuk menyelamatkan hidup agar tetap tenang, bermartabat, dan tidak terluka. Karena di usia senja, hidup bukan tentang siapa yang paling dekat, tetapi siapa yang paling aman bagi hati. Bapak dan Ibu, orang pertama yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang suka merendahkan dan meremehkan, baik lewat ucapan maupun sikap. Kadang tidak kasar, tidak terang-terangan, tetapi penuh sindiran halus. Kalimat seperti, "Ah, sudah tua," "sekarang mah sudah tidak relevan," atau "zaman Bapak Ibu sudah lewat," terdengar sepele, namun perlahan melukai harga diri. Di usia muda, mungkin kita masih bisa menepis ucapan seperti itu. Namun di usia senja, hati lebih sensitif. Satu kalimat meremehkan bisa teringat lama, bahkan memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai ragu, merasa tidak berguna, dan tanpa sadar menarik diri. Padahal, yang bermasalah bukan usia kita, tetapi sikap orang tersebut. Orang yang suka merendahkan sering merasa dirinya lebih unggul, lebih pintar, lebih muda, atau lebih modern. Mereka tidak menghargai pengalaman hidup yang panjang. Mereka lupa bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari usia muda, tetapi dari proses hidup yang ditempa waktu. Berada terlalu dekat dengan orang seperti ini membuat kita terus merasa kecil di hadapan mereka. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang sering dikunjungi kerabat yang suka menyindir. Setiap pulang, ibu itu merasa lelah bukan karena aktivitas, tetapi karena kata-kata. Ia berkata, "Saya tidak bertengkar, tapi hati saya capek." Setelah ia membatasi pertemuan, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Ini bukan kebencian, tetapi perlindungan diri. Secara psikologis, terus berada di dekat orang yang meremehkan dapat mengikis kepercayaan diri lansia. Kita jadi ragu mengambil keputusan, takut berbicara, dan merasa tidak pantas berpendapat. Padahal di usia 60 plus, yang paling kita butuhkan adalah rasa dihargai dan aman secara emosional. Bapak dan Ibu perlu ingat, menghormati diri sendiri adalah bentuk ibadah dan kebijaksanaan. Kita tidak wajib bertahan di lingkungan yang membuat hati terluka. Menjauh dengan sopan, menjaga jarak dengan tenang adalah hak setiap orang, terutama di usia senja. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai mengurangi interaksi dengan orang yang suka meremehkan, mungkin ada yang heran. Tidak apa-apa. Yang penting, hati Bapak dan Ibu lebih tenang. Karena usia 60 plus bukan waktunya membuktikan diri, tetapi waktunya menjaga martabat dan kedamaian.
Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu pernah merasa lebih tenang setelah menjaga jarak dari orang yang meremehkan, silakan tuliskan kata "tenang" di kolom komentar. Semoga kita semua berani memilih lingkungan yang lebih sehat untuk hati. Bapak dan Ibu, orang kedua yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang hobinya mengeluh dan menularkan energi negatif. Setiap pertemuan selalu diisi keluhan tentang hidup yang tidak adil, orang lain yang salah, keadaan yang menyebalkan, dan masa depan yang terasa gelap. Awalnya kita mendengarkan dengan empati, tetapi lama-kelamaan hati ikut lelah. Di usia senja, pikiran dan perasaan menjadi lebih peka. Energi negatif mudah menempel. Ketika kita terlalu sering berada di dekat orang yang terus mengeluh, tanpa sadar kita ikut merasa berat, murung, dan kehilangan semangat. Padahal sebelumnya, hidup kita baik-baik saja. Yang berubah bukan keadaan, tetapi lingkungan emosional. Orang yang gemar mengeluh sering merasa dirinya paling menderita. Mereka jarang bersyukur, jarang melihat sisi baik, dan jarang mencari solusi. Setiap nasihat dianggap tidak relevan. Setiap harapan dianggap sia-sia. Berada terlalu dekat dengan orang seperti ini membuat kita terseret ke pola pikir yang sama. Pelan, tetapi pasti. Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun yang berkata, "Saya bukan sakit karena usia, tapi karena sering mendengar keluhan." Setelah ia mengurangi pertemuan dengan teman yang selalu negatif, tidurnya lebih nyenyak dan pikirannya lebih ringan. Ia tidak memutus silaturahmi, hanya mengatur jarak demi kesehatan batin. Secara psikologis, keluhan yang terus-menerus bisa menjadi racun emosi. Ia melemahkan semangat hidup, mengaburkan rasa syukur, dan membuat hari terasa lebih berat dari seharusnya. Di usia 60 plus, kondisi batin seperti ini sangat berpengaruh pada kesehatan fisik, tekanan darah, tidur, dan daya tahan tubuh. Bapak dan Ibu tidak wajib menjadi tempat pembuangan emosi orang lain. Mendengarkan sesekali adalah empati, tetapi mendengarkan terus-menerus hingga diri sendiri ikut terluka adalah pengorbanan yang tidak perlu. Kita berhak memilih percakapan yang menenangkan, bukan yang menguras. Di usia 60 plus, hidup seharusnya diisi dengan obrolan yang menyejukkan, tentang syukur, pengalaman hidup, hal-hal sederhana yang membuat tersenyum. Menjauh dari orang yang selalu negatif bukan berarti kita kejam, tetapi berarti kita memilih kesehatan jiwa. Jika Bapak dan Ibu mulai memilih lingkungan yang lebih positif dan merasa hidup lebih ringan, itu tanda keputusan yang tepat. Karena di usia senja, ketenangan adalah harta yang tidak bisa diganti. Bapak dan Ibu, orang ketiga yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang suka memanfaatkan kebaikan kita. Mereka datang dengan wajah ramah, kata-kata manis, dan cerita yang menyentuh. Awalnya hanya minta tolong kecil, lalu berulang, lalu menjadi kebiasaan. Tanpa disadari, kebaikan kita berubah menjadi kewajiban sepihak. Di usia senja, hati kita cenderung lebih lembut. Kita tidak enak menolak, takut dianggap pelit, takut merusak hubungan. Orang yang gemar memanfaatkan paham betul kelemahan ini. Mereka tahu kita punya empati, tahu kita ingin membantu, dan tahu kita sulit berkata, tidak. Dari sinilah batas perlahan dilanggar. Seringkali, orang yang memanfaatkan tidak pernah benar-benar peduli pada kondisi kita. Mereka jarang bertanya apakah kita lelah, apakah kita mampu, atau apakah bantuan itu memberatkan. Selama kebutuhan mereka terpenuhi, kehadiran kita dianggap wajar. Ketika kita menolak sekali saja, sikap mereka bisa berubah dingin atau bahkan menyalahkan. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang sering dimintai bantuan menjaga cucu dan urusan rumah oleh kerabat. Ia melakukannya dengan tulus, namun ketika ia sakit dan tidak sanggup membantu, ia justru disindir. Ibu itu berkata pelan, "Ternyata saya dihargai selama saya berguna." Kalimat ini pahit tetapi nyata. Secara psikologis, terus dimanfaatkan membuat lansia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Waktu habis untuk orang lain, tenaga terkuras, dan kebutuhan diri sendiri terabaikan. Lama-kelamaan muncul rasa lelah, kesal, bahkan penyesalan. Perasaan yang seharusnya tidak mendominasi usia senja. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting. Menolong adalah pilihan, bukan kewajiban. Kita boleh membantu jika mampu, dan berhak menolak jika tidak sanggup. Menetapkan batas bukan tanda egois, tetapi tanda menghargai diri sendiri. Kebaikan yang dipaksakan justru melukai. Di usia 60 plus, hidup seharusnya lebih seimbang. Ada waktu untuk membantu, dan ada waktu untuk beristirahat serta menikmati hari. Orang yang benar-benar peduli akan memahami batas kita.
Mereka yang marah ketika kita menolak sebenarnya sedang menunjukkan siapa diri mereka. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai belajar berkata cukup dan tidak pada waktu yang tepat, itu bukan kesalahan. Itu adalah langkah berani untuk menyelamatkan ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, orang keempat yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang gemar membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalimatnya sering terdengar biasa saja, tetapi dampaknya dalam. Coba lihat si Anu, seusia Bapak masih aktif, atau Bu, teman Ibu kok lebih sukses ya di usia segini. Sekilas terdengar netral, padahal sesungguhnya melukai harga diri secara perlahan. Di usia senja, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Ada yang sehat, ada yang tidak. Ada yang mapan, ada yang sederhana. Semua itu bukan ukuran nilai diri. Namun orang yang hobi membandingkan sering lupa bahwa hidup bukan perlombaan. Mereka berbicara seolah hidup harus sama, seolah pencapaian orang lain adalah cermin kegagalan kita. Berada terlalu dekat dengan orang seperti ini membuat kita tanpa sadar meragukan hidup sendiri. Kita mulai bertanya, apakah hidup saya kurang berhasil? Atau, apakah saya salah menjalani hidup? Padahal sebelumnya kita baik-baik saja. Yang berubah bukan kenyataan, tetapi cara kita memandang diri sendiri karena pengaruh orang lain. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang sering dibandingkan dengan teman-temannya. Awalnya ia diam, lama-lama ia merasa kecil dan minder. Setelah ia membatasi pertemuan dengan orang yang gemar membandingkan, ia berkata, saya kembali merasa cukup dengan hidup saya sendiri. Rasa cukup itulah yang selama ini hilang. Secara psikologis, perbandingan yang terus-menerus dapat menggerus rasa syukur dan memicu kecemasan. Di usia 60 plus, kondisi batin seperti ini sangat berbahaya. Ia bisa membuat kita sulit menikmati hari, sulit bersyukur, dan selalu merasa tertinggal. Padahal hidup kita punya nilai yang tidak bisa diukur dengan standar orang lain. Bapak dan Ibu perlu ingat, hidup yang dijalani dengan jujur dan tulus tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Orang yang benar-benar peduli akan menguatkan, bukan membandingkan. Mereka akan mendengar cerita kita tanpa menilai, tanpa menyandingkan dengan hidup orang lain. Di usia senja, jauhilah orang yang membuat kita merasa kurang. Dekatilah mereka yang membuat kita merasa cukup, diterima, dan tenang. Karena pada akhirnya, kedamaian hati jauh lebih berharga daripada pengakuan siapapun. Bapak dan Ibu, orang kelima yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang suka memanipulasi perasaan dan rasa iba kita. Orang seperti ini jarang memaksa secara terang-terangan. Mereka lebih sering menggunakan cerita sedih, tekanan emosional, dan kalimat yang membuat kita merasa bersalah jika menolak. Sekilas tampak lemah, padahal sesungguhnya sedang mengendalikan emosi kita. Di usia senja, empati kita biasanya lebih dalam. Kita mudah tersentuh, mudah iba, dan mudah merasa tidak enak hati. Orang yang manipulatif memahami ini. Mereka tahu kapan harus mengeluh, kapan harus terlihat menderita, dan kapan harus berkata, kalau bukan Bapak Ibu, saya tidak tahu harus ke siapa lagi. Kalimat seperti ini terdengar memelas, tetapi efeknya bisa mengikat dan melelahkan. Awalnya mungkin hanya bantuan kecil, namun lama-kelamaan, permintaan semakin sering dan semakin berat. Ketika kita mulai kelelahan atau ingin menolak, mereka justru memainkan perasaan, kecewa, menyindir, atau membuat kita merasa egois. Disinilah banyak lansia terjebak, bukan karena tidak mampu berkata tidak, tetapi karena takut melukai perasaan orang lain. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang sering dimintai bantuan oleh kerabatnya dengan cerita sedih yang berulang. Ibu itu membantu berkali-kali sampai akhirnya jatuh sakit. Ketika ia tidak sanggup lagi, kerabat tersebut justru berkata dingin. Ibu itu berkata pelan, ternyata rasa iba saya dimanfaatkan. Kalimat ini lahir dari pengalaman yang menguras batin. Secara psikologis, manipulasi emosional sangat berbahaya bagi lansia. Ia membuat kita merasa bersalah terus-menerus, ragu pada keputusan sendiri, dan kehilangan batas yang sehat. Kita jadi hidup untuk memenuhi perasaan orang lain, sementara kebutuhan diri sendiri terabaikan. Di usia 60 plus, kondisi ini bisa memicu stres berkepanjangan dan kelelahan mental. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting. Rasa iba harus disertai akal sehat. Menolong orang lain adalah perbuatan mulia, tetapi menolong dengan mengorbankan diri sendiri secara terus-menerus bukanlah kebajikan.
Orang yang benar-benar tulus tidak akan membuat kita merasa bersalah saat kita berkata tidak. Di usia senja, belajar mengenali manipulasi emosional adalah bentuk kecerdasan hidup. Kita boleh peduli, tetapi tetap punya batas. Kita boleh membantu, tetapi tidak wajib selalu mengorbankan diri. Menjauh dari orang yang gemar memainkan perasaan bukan berarti kita berhati keras. Itu berarti kita menjaga kesehatan batin dan martabat diri. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai berani berkata, "Saya tidak sanggup," tanpa rasa bersalah yang berlebihan, itu bukan kesalahan. Itu tanda bahwa Bapak dan Ibu sedang menyelamatkan hidup sendiri di usia senja. Bapak dan Ibu, orang keenam yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang tidak pernah menghargai batas dan keputusan kita. Orang seperti ini sering mengabaikan kata "cukup", tidak mendengar kata "tidak", dan menganggap waktu serta tenaga kita selalu tersedia. Mereka datang sesuka hati, meminta sesuka mereka, dan jarang bertanya apakah kita siap atau tidak. Di usia senja, batas adalah hal yang sangat penting. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, pikiran butuh ketenangan, dan waktu istirahat menjadi kebutuhan. Namun orang yang tidak menghargai batas sering menganggap semua itu berlebihan. Ketika kita mencoba menjelaskan, mereka berkata, sebentar saja, atau kenapa jadi ribet? Kalimat-kalimat ini tampak sepele, tetapi menggerus hak kita untuk menentukan hidup sendiri. Seringkali, orang seperti ini membungkus sikapnya dengan alasan kedekatan, karena keluarga, karena teman lama, atau karena merasa sudah akrab. Namun kedekatan sejati justru ditandai dengan saling menghormati batas, bukan saling memaksa. Jika setiap permintaan harus dipenuhi dan setiap keputusan kita selalu dipertanyakan, hubungan itu tidak lagi sehat. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang sering didatangi tanpa pemberitahuan. Ia merasa tidak enak menolak. Lama-kelamaan ia kehilangan waktu istirahat dan merasa hidupnya tidak lagi tenang. Setelah ia berani menetapkan jadwal dan batas, beberapa orang menjauh. Namun ia berkata, lebih baik sendiri sebentar daripada terus terganggu. Keputusan itu membuat hidupnya kembali tertata. Secara psikologis, tidak dihargainya batas membuat lansia merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Kita menjadi mudah lelah, mudah marah, dan sulit menikmati hari. Di usia 60 plus, kondisi batin seperti ini sangat berpengaruh pada kesehatan fisik, tekanan darah naik, tidur terganggu, dan energi cepat habis. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa menetapkan batas bukanlah sikap kasar. Justru itulah cara kita menjaga diri agar tetap sehat dan waras. Orang yang benar-benar peduli akan menghormati keputusan kita, meski mereka tidak selalu setuju. Sebaliknya, mereka yang marah ketika kita menetapkan batas sedang menunjukkan bahwa kepentingan mereka lebih utama daripada kesejahteraan kita. Di usia senja, hidup seharusnya lebih tertib dan tenang. Kita berhak menentukan kapan menerima tamu, kapan membantu, dan kapan beristirahat. Menjauh dari orang yang tidak menghargai batas adalah langkah penting untuk menyelamatkan ketenangan hidup. Bapak dan Ibu, orang ketujuh yang perlu dijauhi di usia 60 plus adalah mereka yang suka memutarbalikkan cerita hingga kita terlihat sebagai pihak yang salah. Orang seperti ini pandai berbicara, lihai menyusun kata, dan sering memainkan peran sebagai korban. Apapun yang kita sampaikan bisa berubah arah ketika sampai ke orang lain. Awalnya mungkin hanya salah paham kecil. Namun lama-kelamaan, setiap cerita tentang kita selalu terdengar berbeda dari kenyataannya. Kebaikan kita dikecilkan, kesalahan kecil dibesarkan, dan niat baik sering ditafsirkan negatif. Tanpa kita sadari, reputasi dan harga diri perlahan terkikis. Di usia senja, kondisi seperti ini sangat melelahkan. Kita tidak lagi punya energi untuk terus membela diri, menjelaskan ulang, atau meluruskan gosip. Setiap kali kita mencoba bicara, justru muncul cerita baru yang lebih rumit. Akhirnya, hati menjadi lelah dan memilih diam, bukan karena salah tetapi karena lelah menghadapi orang yang tidak jujur. Saya teringat seorang ibu berusia 75 tahun yang sering disalahpahami akibat cerita yang diputarbalikkan oleh orang dekatnya. Ia berkata, "Saya bukan takut bicara, saya capek menjelaskan." Setelah ia menjaga jarak, hidupnya jauh lebih tenang. Ia tidak lagi sibuk membenarkan diri dan mulai fokus merawat hatinya sendiri. Secara psikologis, berada di dekat orang yang gemar memutarbalikkan cerita membuat lansia kehilangan rasa aman sosial. Kita menjadi waspada berlebihan, takut bicara, dan khawatir setiap kata disalahartikan.
Di usia 60 plus, kondisi batin seperti ini sangat mengganggu ketenangan yang seharusnya menjadi prioritas. Bapak dan Ibu perlu mengingat bahwa orang yang jujur tidak perlu memutar cerita, dan orang yang tulus tidak akan merusak nama baik orang lain. Jika ada seseorang yang membuat kita terus merasa salah, padahal niat kita baik, itu tanda hubungan tersebut tidak sehat untuk dilanjutkan. Menjauh dari orang yang suka memelintir cerita bukan berarti kita lari dari masalah. Justru itu langkah dewasa untuk melindungi nama baik dan kesehatan batin. Kita boleh tetap sopan, tetapi tidak wajib terus dekat. Di usia senja, ketenangan lebih penting daripada membuktikan siapa yang benar. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai memilih diam dan menjaga jarak dari orang yang suka memutar cerita, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah lebih bijak memilih lingkungan yang aman bagi hati. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu pernah merasa lega setelah menjauh dari orang yang suka memutarbalikkan cerita, silakan tuliskan kata lega di kolom komentar. Semoga kita semua dikelilingi orang-orang yang jujur dan menenangkan. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas satu persatu tipe orang yang sebaiknya dijauhi di usia 60 plus, kini saatnya kita memahami apa yang terjadi jika kita tetap bertahan di lingkungan yang salah. Banyak lansia tidak menyadari bahwa luka batin tidak selalu datang dari kejadian besar, tetapi dari interaksi kecil yang terus berulang dengan orang yang salah. Dampak pertama yang paling terasa adalah kelelahan emosional. Hati menjadi cepat lelah, pikiran mudah penuh, dan perasaan sering tidak menentu. Kita mungkin tidak sadar kapan mulainya, tetapi tiba-tiba hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Padahal, sumbernya adalah hubungan yang menguras, kata-kata yang merendahkan, sikap yang memanfaatkan, atau tekanan emosional yang terus-menerus. Dampak kedua adalah menurunnya kepercayaan diri dan harga diri. Ketika terlalu sering direndahkan, dibandingkan, atau diputarbalikkan ceritanya, kita mulai meragukan diri sendiri. Kita merasa tidak cukup, tidak berguna, atau selalu salah. Di usia 60 plus, perasaan seperti ini sangat berbahaya karena bisa membuat kita menarik diri dari lingkungan, bahkan dari keluarga sendiri. Dampak ketiga yang sering diabaikan adalah pengaruh langsung pada kesehatan fisik. Stres berkepanjangan bisa memicu tekanan darah tinggi, gangguan tidur, nyeri yang tidak jelas sebabnya, hingga daya tahan tubuh menurun. Banyak lansia berkata, "Saya sering sakit, padahal tidak tahu kenapa." Tanpa disadari, penyebabnya bukan usia, tetapi beban batin dari hubungan yang tidak sehat. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang sering merasa gelisah dan sulit tidur. Setelah ditelusuri, bukan karena penyakit berat, tetapi karena ia terus berada di lingkungan yang membuatnya merasa tidak dihargai. Ketika ia mulai menjaga jarak, tidurnya membaik dan wajahnya lebih tenang. Dari sini kita belajar bahwa ketenangan batin adalah obat yang sering diremehkan. Dampak berikutnya adalah hilangnya rasa syukur dan kenikmatan hidup. Kita menjadi sulit menikmati hal-hal kecil, makan sederhana, obrolan ringan, atau waktu istirahat, karena pikiran terus dipenuhi oleh perkataan dan sikap orang lain. Di usia senja, ini adalah kerugian besar, karena seharusnya fase hidup ini diisi dengan kedamaian dan penerimaan. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa bertahan di lingkungan yang salah bukan tanda kesabaran, melainkan tanda kelelahan yang dipendam. Kesabaran yang sehat tidak membuat kita hancur perlahan. Jika sebuah hubungan terus melukai, itu bukan ujian untuk dikuatkan, tetapi peringatan untuk dijauhi. Di usia 60 plus, waktu dan energi adalah anugerah yang sangat berharga. Setiap hari yang kita jalani seharusnya memberi ketenangan, bukan kecemasan. Menjauh dari orang-orang yang melukai bukan berarti kita egois, tetapi berarti kita menghargai sisa waktu hidup dengan lebih bijak. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai merasa lebih berani memilih lingkungan yang sehat, itu tanda kedewasaan batin yang luar biasa. Karena pada akhirnya, usia senja adalah waktu untuk menyelamatkan diri. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas seluruh rangkaian dari awal hingga akhir, kini satu pesan besar menjadi sangat jelas. Di usia 60 plus, tidak semua orang pantas kita pertahankan dalam hidup. Bukan karena kita berubah menjadi keras, melainkan karena kita semakin memahami nilai ketenangan, martabat, dan kesehatan batin. Kita telah mengenali berbagai tipe orang yang perlu dijauhi di usia senja. Mereka yang merendahkan, menyebarkan energi negatif, memanfaatkan kebaikan, membandingkan hidup kita, memanipulasi perasaan, tidak menghargai batas, hingga memutar balikan cerita. Semua tipe ini memiliki satu kesamaan.
Mereka menguras hati dan perlahan melukai hidup kita. Bapak dan Ibu bertahan dengan orang yang salah sering disalahartikan sebagai kesabaran. Padahal kesabaran yang sejati tidak membuat kita hancur perlahan. Jika sebuah hubungan membuat kita sering gelisah, merasa kecil, kehilangan percaya diri, dan sulit tidur dengan tenang, itu bukan ujian untuk dikuatkan, melainkan peringatan untuk dijaga jaraknya. Di usia 60 plus, hidup tidak lagi tentang menyenangkan semua orang. Kita sudah melewati terlalu banyak hal untuk terus mengorbankan diri demi hubungan yang tidak sehat. Waktu kita terbatas, tenaga kita berharga, dan hati kita perlu dijaga. Menjauh dengan tenang adalah bentuk kecerdasan hidup, bukan sikap kejam. Ingatlah, Bapak dan Ibu tidak perlu menjelaskan keputusan hidup kepada siapapun. Kita tidak wajib membuktikan bahwa kita orang baik dengan terus bertahan di lingkungan yang melukai. Orang yang benar-benar tulus akan menghormati batas kita, bukan memaksa kita bertahan demi kepentingan mereka. Usia senja seharusnya diisi dengan hal-hal yang menenangkan, obrolan yang hangat, lingkungan yang menghargai, dan hari-hari yang tidak penuh tekanan. Kita berhak memilih siapa yang boleh dekat, siapa yang cukup disapa, dan siapa yang perlu dijaga jaraknya. Sedikit orang yang tepat jauh lebih berharga daripada banyak orang yang salah. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai berani menjaga jarak, memilih diam, atau membatasi hubungan tertentu, jangan merasa bersalah. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah sangat dewasa dalam memaknai hidup. Karena di usia senja, hidup bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk dinikmati dengan tenang. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat lembut bahwa menjauh bukan berarti membenci, dan memilih tenang bukan berarti kalah. Ini adalah cara menyelamatkan diri, menjaga kesehatan, dan mempertahankan harga diri di usia 60 plus. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan menenangkan, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan nasihat bijak, pengingat lembut, dan teman bicara yang memahami kebutuhan usia senja, tanpa menggurui, tanpa menyudutkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan untuk memilih lingkungan yang benar-benar menjaga hidup Anda